Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Yunikasari dengan NPM 1914151015. Saya dari jurusan Kehutanan kelas A, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, angkatan 2019. Lalu, untuk memenuhi tugas mata kuliah pemetaan hutan dan sistem informasi geografi, saya akan melakukan perekaman video, melakukan tutorial mengenai pembuatan peta kelas lereng, tanah, dan iklim. Selamat menyaksikan. Nah, pada bagian yang pertama ini, saya akan membuat tutorial pembuatan peta tanah. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi ArcGIS. Langsung saja kita masuk kepada menu katalog. Karena kita sudah terkonek di foldernya, kita langsung masukkan file peta tanah yang telah tersedia. Kemudian karena masih loading, kemudian kita ke view data frame, ke koordinat sistemnya, yang kemudian kita melakukan georeferencing. Kita masukkan nilai X dan Y pada titik-titik yang pertama sampai dengan titik-titik yang keempat. Georeferencing pada titik yang pertama. Nah, kita masukkan nilai X dan Y-nya. Hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. It's just between you and me. We're not meant to speak to each other like this. I'm so tired talking to this psychedelic who washed my mind away. If I can make you go for good, the sun will shining through. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Nah, setelah sudah di georeferencing semua keempat titiknya, kita ke katalog, klik kanan di folder, kita pilih new dan save file. Kita ganti nama peta Tahura itu di deskripsi, kita edit I hope you die as soon menjadi as possible. kita pilih WGS, sistem pilih UTM-nya WGS 1984. Open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look Lalu kita pilih yang 485. It's just between you and me. We're not meant to speak to each other. Setelah itu akan muncul layer di sebelah kiri. Kita klik kanan di folder peta Tahura dan edit features, lalu start editing. Like who washed my mind away. If I can make you go for good, the sun will shining through. I hope you choke Setelah itu kita ke menu editor yang ada di tools atas. when I look you in
loading ya teman-teman. Kita ke menu editor yang ada di tool atas. Kita editing Windows, lalu ke created pictures. Nah, kita melakukan digitasi ke semua bagian petanya. Nah, sebelumnya kita munculkan itu di toolbar, kita pilih poligon dan selanjutnya kita akan melakukan digitasinya. Digitasinya ini dilakukan satu persatu pada peta.
Setelah kita melakukan gitu semuanya, kita kembali ke tabel konten, ke peta Tahura gitu, kita klik kanan dan I hope you kita die info as data. soon as possible, cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door to. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Bisa kita It's timbang. just between you and me. We're not meant to Kemudian speak to each other like klik kanan untuk mengganti warna garis kita gitu. I'm so tired talking to this psychedelic who washed my mind away. If I can make you go for good, the sun will shining through. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Lalu jika sudah selesai, kita ke editor lagi, lalu pilih stop editing. Selanjutnya kita layer di peta tanah itu, kita klik kanan dan open attribute table. Setelahnya kita pilih select features, lalu kita pilih icon yang di atasnya itu, kita pilih add file, lalu ganti nama dan pilih type text and panjangnya itu kita oke.
Nah, selanjutnya kita pilih select features. Yang select by rectangle itu kita bisa klik bagian pertama, bisa kanan, kita pilih file kalkulator, ganti klasifikasinya. Nah, untuk bagian peta yang berwarna ungu kita beri nama Distranded, dan yang warna kuning itu Distropec. Selanjutnya kita add file dengan nama luas. Nah, itu tipenya itu double. Nah, untuk menghitung luas ini kita langsung dengan cara klik kanan di bagian luas, pilih geometric calculator, lalu kita pilih hektar. Nah, itu nanti luasnya akan muncul dengan otomatis. Selanjutnya add file lagi dengan nama score, tipenya itu double. Klik kanan file kalkulator, ganti dengan angka 30 karena telah ditentukan dari awal. Tiga 30 ya. Oke. Nah, di sini udah ada datanya, tetapi untuk menampilkannya itu kita klik kanan di layer bagian peta tanah. Kita pilih properties, lalu kita ke labels. Kita centang pilih ke klasifikasi. Responding ya. I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. Nah, When you got things to do, you still open door to. I hope you kita klik kita pilih centangnya itu placement, properties, lalu pilih only place, dan hasilnya akan seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita buat layoutnya. Untuk digitasinya itu kita buat dengan menghilangkan centangnya, kita remove. Kita pilih warna dulu guys.
Agak lama ya bun. Nah, selanjutnya kita bikin layarnya. Kita remove dulu. Nah, lalu kita membuat layarnya ini, kita pilih pack and print setup. Kita bisa pilih kertasnya itu dengan tipe A4 dengan orientasinya itu landscape. Lalu kita pindah ke layout view yang ada di bawah. Lalu kita bisa sesuaikan untuk memudahkan. Lalu kita ke insert di toolbar, kita pilih insert text. Kita bisa masukkan teksnya sesuai dengan font yang kita mau, lalu di bold sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Lalu kita ke insert untuk pilih arah mata angin. Jadi kita masukkan dulu bagian judul petanya. Setelahnya kita masuk ke menu insert lagi, kita pilih arah mata angin. Setelah itu kita menentukan skalanya dan menggantinya di toolbar bagian atas. Lalu kita masuk ke menu insert lagi, kita ke scale text. Untuk skala data tadi kita bisa sesuaikan tempatnya.
Kita ke insert, pilih scroll bar, lalu pilih ke properties, ganti ke kilometer juga. Nah, selanjutnya ini kita ke insert, lalu pilih legend, lalu next, ganti untuk keterangannya itu untuk menghapus kata-kata peta tanah. Kita bisa klik kanan lalu converse grafik, lalu kita hilangkan dengan delete. Kita satukan kembali teksnya dengan grup. Nah, setelah ini kita akan ke menu insert lagi untuk dynamic text, lalu kita masukkan koordinat sistemnya. Selanjutnya kita pilih cut insert, lalu pilih teks untuk menambahkan kelas dan nama, lalu npm. Selanjutnya kita pilih klik kanan di petanya, kita pilih properties, lalu ke grade, pilih ke yang measure, next. Kemudian untuk skalanya akan berubah, tapi bisa kita ubah dengan ukuran yang awal. Nah, untuk koma yang bagian atas ini kita bisa hilangkan dengan klik kanan lalu properties. Selanjutnya additional properties, kita pilih number format dan kita bisa menggantinya dengan ukuran 0. Nah, kita sesuaikan lagi scrollnya. Nah, kita bisa di bagian ini kita bisa mengubah warna jika memang diperlukan. Kemudian kita
kita menyimpannya itu dengan export map lah, ganti file namanya, kalau pilih resolusinya kita save dan filenya akan tersimpan. Much like me, it's just between you and me. We're not meant to speak to each other like this. Nah, ini untuk tutorial yang kedua, yaitu step iklim. Seperti step yang awal, kita melakukan georeferencing terlebih dahulu, kemudian memasukkan nilai X dan Y pada semua titik-titik yang pertama sampai titik yang keempat. I hope you choke and I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Nah, setelah semua titik dimasukkan, kita tambahkan peta tahurannya. Selanjutnya, kita ekspor data untuk mendapatkan tipe data SHP peta iklim. Kemudian, peta tahurannya kita remove. Nah, kita melakukan pergantian warna peta iklim dengan warna yang terang. Nah, saya pilih warna merah. Kemudian kita klik toolbar editor untuk melakukan pemotongan peta. Kemudian kita zoom in untuk sesuai dengan titiknya. Ambil titik ujung, kemudian sesuaikan dengan garis yang sudah ada. Nah, untuk mengakhiri pergarisnya itu kita bisa klik 2 kali. Kita lakuin cara yang sama untuk garis yang kedua dan ketiga.
Setelah semua garis itu telah selesai, kita klik stop editing. Kemudian kita menambahkan simbol. Nah, untuk ini ada yang terlewat ya. Jadi untuk klasifikasinya itu kita untuk data atributnya ini kita klik add file, lalu kita klik nama klasifikasinya. Untuk yang iklim pertama itu 1600 sampai dengan 1700. Untuk yang kedua itu 1700 sampai dengan 1800, dan yang ketiga 1800 sampai 1900. Untuk yang menurun yaitu 1900 sampai dengan 1800. Dan untuk bagian kecil add file-nya itu klasifikasinya sama, kita beri klasifikasi 1800 sampai 1700. Dan untuk sisanya itu kita masukin klasifikasi 1800 sampai dengan 1700. Selanjutnya adalah menambahkan luas daerah. Kita ke kalkulator geometri dengan satuan hektar. Kemudian kita tambahkan keterangan tipe teks. Nah, untuk keseluruhan datanya itu sangat rendah. Jangan lupa tanda petik, karena kalau nggak ada tanda petiknya dia nggak bisa. Nah, setelah itu kita ke skor untuk diberi skor 10. Selanjutnya diberi warna untuk iklim yang telah diklasifikasi. Beri warna yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Klik lagi sampai warnanya itu berbeda. Selanjutnya kita bisa menambahkan background untuk jenis petanya. Kita tambahkan background. Nah, jangan lupa untuk label klasifikasinya itu jangan lupa dicentang. Kita
remove supaya lebih rapih dan jelas. Kemudian iklimnya itu bisa di remove. Nah, untuk skalanya itu kita atur dan posisinya. Kita bisa tambahkan legenda sebagai proses akhir, tambahkan skalanya. Untuk mengaturnya, kita edit nama dan judul peta, kemudian ekspornya itu dalam bentuk JPG. Jadi tahap yang akhir nanti adalah tahap pengeksporan data, tahap pengeksporan peta. Nah, jadi kita save-nya itu dalam format JPG. Oke. Nah, kita ke tahap yang tutorial yang terakhir, yaitu pembuatan peta kelas lereng. Kita sama alurnya melakukan georeferencing terlebih dahulu untuk masukkan titik-titiknya secara manual dari titik yang pertama sampai dengan titik yang keempat. Setelah semua titiknya ini selesai kita masukkan, kita ke ekspor data untuk mendapatkan tipe SHP kelas lerengnya itu. Lalu pilih untuk tahuannya itu kita remove. Nah, untuk kita ubah warnanya itu kelas lerengnya menjadi merah agar mudah terlihat.
Nah, setelah itu kita dapat melakukan proses digitasi dengan menggunakan editor, start editing, kita ganti garisnya, kita menggunakan perbandingan 1:25.000. Nah, kita pindahkan bagian yang akan dipotong, lalu memotong bagian yang akan dipotong itu memang sangat memakan waktu yang cukup lama. Nah, untuk mengakhirinya itu kita bisa klik titik yang terakhir dengan klik 2 kali. Diawali dengan digitasi peta yang berwarna merah agar terpisah daripada yang lain. Setelah itu kita pindah ke peta yang berwarna coklat dengan angka yang sama secara urut agar datanya itu atributnya lebih rapi. Nah, seluruh bagian peta yang berwarna coklat itu dipotong seperti step yang sebelumnya. Kemudian kita ke peta yang berwarna coklat tidak bersinggungan, kita dilakukan dengan digitasi berbeda agar lebih terdeteksi. Langkah ini dilakukan pada warna peta yang sama tapi yang tidak bersinggungan. Langkah kemudian, nah seperti ini. Kemudian digitasi pada peta yang berwarna kuning, lalu di save, kita lakukan digitasi. Kemudian kita save. Nah, hasil yang sudah jadi ini akan dapat kita lihat pada bagian dengan mengklik table of contents, kelas lereng. Nah, lalu diberi informasi pada bagian layer atributnya itu. Untuk klasifikasi merah itu dia lebih dari 45% kemiringannya. Untuk ungu itu 10-45%, untuk coklat itu 15-30%, dan untuk yang 4 sampai dengan 3% karena di blok yaitu 15-30%, dan untuk 2 titik terakhir yaitu 8-15% untuk kemiringan lerengnya. Lalu luas lerengnya itu menggunakan kalkulator geometrik dan satuannya itu adalah hektar. Nah, untuk keterangan atribut yang lainnya itu untuk warna merah itu sangat curam, untuk ungu itu curam, untuk coklat itu agak curam, dan untuk sisanya adalah landai. Nah, untuk file terakhirnya itu kita beri skor dengan tipe double precision dan skalanya itu 0. Pada bagian ini 0 untuk precision dan scale-nya. Kemudian kita bikin lagi, buat lagi untuk klasifikasi 45% yaitu 100, 30-45% itu dia 80, 15-30% itu 60, dan untuk 8-15% itu 40. Kemudian kita edit layarnya pada layer properties, simbology vectors, lalu memilih warna. Pada bagian value file, memilih warna yang akan kita inginkan. Add file value pada tampilan di layarnya. Centang pada bagian label vectors in this layer, lalu pilih label file, apply and OK.
Langkah yang selanjutnya adalah klik layer, close layering, dan itunya kita remove. Kemudian kita ke layer kelas lereng, perbesar skala menjadi 1:120.000. Nah, kita sesuaikan dulu pada bagian tengah. Kemudian kita tambahkan ornamen-ornamen, skala, keterangan menggunakan legend wizard. Kita bisa blok dan pindahkan ke bagian bawah peta, ke bagian bawah skala peta. Nah, di bagian ini kita juga bisa mengedit nama dan judul peta. Lalu kita ekspornya itu dalam format JPG. Nah, jadi seperti itu tutorial pembuatan peta pada kelas lereng, peta pada luas tanah, peta pada iklim di mata kuliah pemetaan hutan dan sistem informasi geografis. Jangan lupa untuk di-save format JPG. Nah, begitulah proses tutorialnya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.